ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu asrafil anbiya'i wa asrafil mursalin Nabina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa taslim wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para ustaz dan ustazah, mari kita sejenak untuk mentadaburi, merenungkan tentang kedudukan dan keutamaan yang terkait dengannya terhadap ta'limul Quran, pengajaran Al-Quranul Karim. Wa fadlul ijtima'i ala tilawatil Qur'anil Karim. Jadi kedudukan halaqah Al-Quran. Jadi halaqah Al-Quran ini memiliki kedudukan. Dia memiliki manzilah, derajat yang tinggi dan memiliki keutamaan yang sangat banyak. Karena ilmu tentang Al-Quran tentunya ilmu yang paling agung, sehingga mengajarkan ilmu yang paling agung akan menghasilkan dan membuahkan berbagai macam ketinggian. Dan ini sudah Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran fihi dzikrukum. Di dalam Al-Quran ini ada dzikrukum, yakni ada kebahagiaan, keutamaan, derajat yang tinggi, dan berbagai macam kemuliaan bagi kalian. Fihi dzikrukum, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala zikir, sebagaimana para nabi alaihi wassalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikran hasanah, ya, dengan mereka mendapatkan sebutan-sebutan yang baik, keutamaan yang mulia dan kedudukan yang tinggi dengan Al-Quran. Maka akan kita baca secara singkat di antara manzilah kedudukan dan keutamaan halaqah Quran yang ini telah berada dan telah
berjalan di pondok kita dan juga telah diadakan di berbagai penjuru daerah bahkan di dunia. Senantiasa akan ada majelis-majelis, halakoh-halakoh, perkumpulan-perkumpulan yang mereka mendengungkan Al-Quran, yang menggemakan masjid-masjid Allah atau rumah-rumah dengan kalam Allah, dengan bacaan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz dan ustazah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wa lakum taufiq. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, berikan kemudahan dan perhatian akan ilmu yang mulia ini. Annaha istima'un ala tilawati kalamillah, wa tilawatu afdalu min az-zikri. Bahwa berkumpul, beristima, halaqah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, karena mempelajari Al-Quran, masuk di dalam mempelajari Al-Quran adalah mempelajari membacanya, mempelajari huruf-hurufnya, bagaimana membaca yang benar, membaca huruf ain, membaca huruf fa, membaca huruf qaf yang benar dan sebagainya. Ini termasuk di antara mempelajari Al-Quran dan berkumpul dalam rangka itu. Sehingga dengan berkumpul dalam majlis Al-Quran ini masuk dalam hadis Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakuz zikri. Rasul menyampaikan, apabila engkau melewati taman surga, maka mampirlah, maka singgahlah. Dan singgah, mampir itu kan tidak lama ya. Mampir itu sebentar, singgah itu kan sejenak. Qalu, mereka bertanya, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Nabi menjawab, hilaquz zikr. Ini perkumpulan yang di sana ada zikir. Dan tadi disebutkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah lebih utama daripada zikir. Otomatis ini masuk di dalam hadis ini. Sehingga kalau kita beristima membaca Al-Quran, kita hadirkan, oh ini adalah majlis yang menjadi di antara taman-taman surga. Kita berada di dalam taman surga, seperti orang menjenguk saudara yang sakit di taman surga. Yang kedua, bahwa halaqah, perkumpulan kita di dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, kepada para murid kita, para santri kita, siswa-siswi kita, mau di kelas, mau di kantor, mau di masjid, mau di asrama, di rumah, maka itulah mahallu tanazzul as-sakinah. Dia itu adalah mahal, tempatnya ketentraman diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya ketenangan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya halaqah Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW di dalam hadis yang kita sudah hafal bersama-sama tentunya sebagai para muallim, para mudarrisul Quran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada anak-anak. Wa majtama'a fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah.
Jadi tidak berkumpul satu kaum, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, mereka mempelajari Al-Qur'an itu di antara mereka. Bagaimana bacaan yang benar, ya. Bagaimana nanti kita sampaikan di antara maksud, ya, ayat tersebut, isinya bagaimana secara singkat kepada anak-anak kita. Maka yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, akan mendapatkan berbagai macam fadl dari Allah. Fadlullah azim, karunia Allah yang sangat besar, yang ini tidak bisa dinilai dengan harta. Sehingga kita dengan ini patut berbahagia sebagai orang yang berada dalam halaqah. Karena kita apa? Diliputi dengan rahmat Allah. Jadi kita sedang di halaqah itu, kita mengajar. Ingat, kita di taman surga, kita diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hadirkan, sehingga dalam mengajar itu akan menjaga adabnya dengan sebaik-baiknya. Kumpulan di antara orang-orang yang baik. Karena orang yang belajar dan mengajar itu orang yang baik. Orang yang mau belajar, orang yang mengajar itu adalah orang-orang yang baik yang Allah pilih. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi yang mengajar, yang belajar, semuanya adalah khairun nas. Orang yang terbaik, bahkan bukan hanya baik, terbaik. Masya Allah, menjadi orang yang terbaik. Jadi apakah kita tidak bangga menjadi orang yang terbaik menurut Allah, menurut Rasulullah SAW? Jadi mereka tentu orang yang baik, mau belajar Al-Quran, mau mengajar Al-Quran, jelas orang-orang yang baik. Yang tidak baik itu orang yang tidak mau belajar. Jadi orang yang tidak mau belajar itu orang yang tidak baik. Karena tentu kalau tidak mau belajar itu akan terkena di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya Allah itu belajar. Iqra, ya. Kan belajar, perintah dari Allah belajar. Fa'lam, ya, agar mengetahui. Dan banyak lagi. Jadi ketika berkumpul antara yang diajar dengan yang mengajar, ini perkumpulan orang-orang baik. Bahkan khairu annas, sebaik-baik manusia. Ustaz dan Ustazah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita bertemu dengan murid kita, ketika kita hadir di majelis ini, majelis di sana ada yang diajari Al-Quran, ada yang mengajarkan Al-Quran, ini tentunya adalah bentuk saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Karena kalau ada ustadz tidak ada murid, mau apa? Ada murid tidak ada ustadz juga tidak akan ada saling menguntungkan. Sehingga kita bersyukur punya murid. Murid harusnya juga berterima kasih kepada guru yang mengajar, sehingga ada ta'awun 'alal birri wat taqwa, yang itu diperintah oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan jelas, sangat jelas bahwasanya mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran adalah kebaikan yang paling tinggi, karena dia kalamullah, kebaikan yang paling tinggi. Menjadi para pengajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, ya.
Karena kebaikan itu kan banyak banget, sangat banyak kebaikan itu. Dan semuanya mudah. Alaman yassarahullah. Bagi orang yang Allah mudahkan, Allah rahmati, kebaikan terus ada di hadapan kita. Ini yang keempat. Yang pertama tadi adalah bahwa ini adalah istima' yang merupakan taman surga. Yang kedua, diturunkannya ketenangan dari 4 perkara. Rahmat, ketenangan, diliputi malaikat disebut oleh Allah. Kemudian pertemuan orang-orang yang terbaik. Dan yang keempat, kerjasama dan saling menguntungkan dalam kebaikan. Dan yang kelima adalah majalun azimun. Dia adalah satu medan yang besar, satu ladang yang luas. Bagi apa? Yakni bagi terkumpulnya sebab-sebab kita mendapatkan keberuntungan di akhirat. Itu dengan adanya halaqatul Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di antara manusia yang tidak rugi, yang mendapatkan keberuntungan adalah orang yang beriman, beramal soleh dan menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Ini semua terkumpul dalam halaqah Al-Quran. Nasallahu ta'ala min fadli. Kemudian yang ke-6, bahwa di dalam kita mengadakan halaqah ijtima', perkumpulan dalam baca Al-Quran adalah juga satu sarana dan upaya bagi kita untuk selamat dari perceraian dan perselisihan, agar kita dijauhkan dari perceraian, dari perselisihan, dan supaya kita semakin mahabbah di antara manusia. Karena kalau manusia itu berkumpul dalam Al-Quran, mereka saling mempelajari Al-Quran, akan tumbuh saling menyayangi di antara mereka. Mereka saling mencintai di antara mereka. Ya, guru akan mencintai anak-anak didiknya. Karena bagaimana mereka tidak mencintai orang-orang yang menghafalkan kalamullah, membaca ayat Allah, dia akan senang. Demikian juga anak-anak akan mencintai gurunya yang mengajarinya Al-Quran, sehingga semakin menambah ulfah, menambah keeratan dan keakraban serta semakin kuat. Maka Allah merintahkan supaya semua berpegang teguh pada tali Allah, ini Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, yang menghadapkan diri kepada Al-Quran, tidak bercerai. Yang ke-7, Ustaz dan Ustazah rahimani wa rahimakumullah, adalah ladang yang betul-betul besar sekali dan cepat untuk menghasilkan pahala yang berlipat. Karena satu huruf dalam kita membaca Al-Quran diberikan pahala 10 kebaikan. Dan ini tidak ada kecuali dalam membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-8, muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, para ustaz dan ustazah semuanya, bahwa dalam
kita berhalaqah mengadakan majelis Al-Quran ini, dalam arti berkumpul untuk membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, ya, maka ini adalah satu metode, strategi di dalam kita mensucikan hati generasi, mensucikan hati generasi umat ini. Bagaimana tidak orang yang baca Al-Quran itu akan dihapus dosa-dosanya dengan bacaan Al-Qurannya. Otomatis semakin bersih. Ibarat baju yang kotor, banyak bercak hitamnya, dicuci terus akan berkurang, bahkan akan bersih. Maka hati juga demikian. Hati demikian. Hati itu ada nodanya, ada titik-titiknya, ada bercaknya hitam, sehingga perlu dihapus, kalau tidak bahaya. Maka perlu dibersihkan. Salah satu caranya, strateginya adalah banyak membaca Al-Quran. Dan ini ya, ini masuk dalam firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Karena Quran ini adalah dasarnya hidayah. Dia itu pokoknya dan sumbernya hidayah itu Al-Quran. Dengan membacanya saja akan mempengaruhi hati, akan mempengaruhi kepada hati manusia. Dia akan merasuk. Terkadang seorang hanya mendengar Al-Quran satu ayat, mungkin kadang bisa mendapatkan hidayah. Dan itu hanya Allah, di tangan Allah hidayah. Kemudian yang ke-9, bahwa dengan adanya majelis perkumpulan Al-Quran ini adalah salah satu usaha yang disyukuri oleh Allah, usaha yang bagus, karena ini dalam rangka menjaga kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjaga Al-Quran adalah diantaranya di dalam dada-dada manusia dengan para penghafalnya, dengan para penghafalnya, ya, menghafal Al-Quran dijaga dalam dada manusia. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Akan tetapi Al-Quran adalah, katakan oleh Allah, ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada-dada orang-orang yang Allah berikan ilmu. Di antara Allah menjaga Al-Quran, sehingga kalau menghafal Al-Quran itu termasuk dari penjaga kitab Allah. Karena ini jelas nampak sekali orang yang tahu Al-Quran, ada kesalahan di tengah umat, orang yang menyelewengkan Al-Quran, dia akan bisa menjelaskan, oh ini tidak begitu. Yang ke-10, saudara-saudara, ikhwah wal akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di dalam halaqatul Quran, majelis Al-Quran, kita mengajari Al-Quran, anak-anak belajar Al-Quran adalah juga salah satu sebab dari sebab kita dijauhkan dari celaan dari yang maha kuasa yang menurunkan Al-Quran ini, dari Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, yang Allah telah menurunkan Al-Quran. Dan Allah mencela orang-orang yang menjauhi Al-Quran. Ini berarti menunjukkan orang yang menjauhi Al-Quran itu tidak disukai, dibenci, bahkan sebab daripada sebab-sebab kerugian. Ingat, ini sebab di antara sebab-sebab kerugian manusia menghijroi, menjauhi Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan,
Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya umatku, ini kata Rasulullah, umatku telah menjadikan atau telah menjauhi Al-Quran. Kemudian yang ke-11, orang yang berada dalam halaqah yang menjalankan pengajaran Al-Quran kepada anak-anak, ini jelas masuk dalam perkumpulan orang-orang yang menyeru kepada Allah. Tidak bisa tidak ya, karena bagaimana tidak, Al-Quran itu kalamullah. Berarti orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajak mereka membaca Al-Quran, dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah? Menyeru kepada Allah termasuk menyeru kepada Al-Quran, itu kalamullah. Jadi ini semua merupakan barisan dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Ustaz dan Ustazah, kawan akhwat sekalian, yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini, dan kita senantiasa sabar dan memiliki ihtimam, perhatian, kecintaan, kebahagiaan di dalam menjadi guru pengajar Al-Quran. Dia ilmu terbaik, ya, ilmu yang paling baik. Nasallahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afa wal ghina, wa nasallahu ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum ila kulli khairin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ahli al-Qur'an. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا